Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi. Saya dari Surabaya, Mas. Beberapa kali pernah mendaki gunung. Ya banyak ya, beberapa kali. Dan di Gunung Pundak ini sebetulnya bukan pengalaman pertama kali mendaki di gunung itu. Sudah sering beberapa kali. Bahkan setelah kejadian ini pun saya juga sering mendaki di sana. Tapi entah kenapa cuma di hari itu saya mengalami kejadian tersebut. Dan jujur saya belum pernah sekalipun untuk melihat apapun ya sejenis itulah ya. Sebelumnya saya ingin bertanya aja sih ke Mas Horni. Mas percaya setan bisa ganggu manusia nggak? Saya percaya. Karena saya nggak, sampai sekarang pun saya nggak percaya soal itu. Saya percaya setan itu ada, cuman atau jin atau apapun itu ada, cuman mereka nggak pernah bisa memiliki kekuatan untuk mengganggu kita sebagai manusia. Tapi entah kenapa pada waktu itu saya mengalaminya sendiri. Jadi nggak usah lama-lama ya. Singkat cerita sih, saya mendaki di sana itu pada pertengahan bulan November 2020. Waktu itu saya ngajak salah satu teman, partner mendaki saya, ya walaupun dia junior sih. Dia saya ajak karena memang kita sering partner pendakian bersama sering. Sebelum itu pun juga beberapa kali sudah mendaki. Pada waktu itu sore sih, jam 3 sorean lah. Saya ngopi sama dia karena waktu itu dia juga sudah pulang sekolah. Saya juga tidak ada jadwal kuliah waktu itu. Saya ngajak teman saya waktu itu kan. Bro, nggak mau naki ya? Pegel ini kaki kan. Ternyata dia menyanggupi, ayo mas, tapi nggak bisa jauh-jauh. Mending yang pendek dan yang udah umum aja lah, nggak usah jauh-jauh lah. Ya paling dekat yang mana sih? Ya gunung itu kan, Gunung Pundak. Akhirnya malamnya kita langsung berangkat. Kenapa? Karena ya memang satu sisi kami sudah punya peralatan, jadi nggak perlu susah-susah untuk mencari peralatan, dan memang kami juga mengejar sunrise-nya akan rencana. Jadi berangkat malam, trek malam ya sekitar jam 1 jam 2 pagi lah. Akhirnya nanti waktu nyampe puncak udah sunrise gitu, rencananya seperti itu. Berarti siang janjian, sore malam langsung Malamnya berangkat? langsung berangkat. Memang Keren seperti nih. itu. Terus. Jam 8 rencana awal itu untuk berangkat 8 malam. Ternyata hujan deras. Waktu itu November kan, bulan-bulan musim hujan lah. Masalahnya itu hujannya aneh gitu loh. Kita waktu start dari rumah saya, waktu mau berangkat itu masih aman mas, terang gitu. Tapi nyampe sekitar daerah perbatasan kota antara Surabaya dan Sidoarjo itu deras banget gitu. Kita sampai berhenti dulu, dan di situ aslinya kami ini pengen mundur aja gitu. Kami takut sama cuaca waktu itu kan. Kami nggak takut apapun, kami cuma takut cuaca karena memang persiapan kami terbatas dengan waktu yang singkat itu kan. Tapi karena ya namanya udah pengen lah ya wes lah, sikat aja lah. Cus akhirnya pukul 10 malam kalau nggak salah, waktu itu 10 atau 11 malam kita langsung lanjut dari perjalanan sampai di Gunung Pundak base camp-nya itu sekitar pukul 1 atau 2 pagi lah, karena ya kami berjalan slow kan, santai kalem gitu lah, naik motornya itu. Singkat kata waktu nyampe di base camp itu kan gini, Gunung Pundak itu kan sebetulnya gunung yang umum yang seperti saya sebutkan awal. Entah itu di hari kerja atau di hari libur pun pasti ramai. Pasti banyak motor atau mobil atau ya pasti banyak pendaki lah di sana. Tapi entah waktu itu hari Selasa sedikit banget motornya gitu loh. Cuma 2, 3 sama kita 4 lah. 4 motor cuma waktu itu. Untuk di parkiran gitu? Di parkiran, 4 motor. Ya waktu itu ya kami sih heran gitu loh, kok dikit ya. Tapi kami nggak melihat sisi itunya, kami malah seneng sebetulnya karena kami mencari kesunyian kan. Kalau gunung kan mencari kesunyian bagi kami. Jadi ya waktu cuma lihat 4 motor itu doang, kami menggebu-gebu, waduh enak ini, pasti sepi ini. Jalan nggak banyak orang lah, jadi enak untuk proses pendakiannya ya cuma kita berdua seperti gunung milik sendiri gitu loh. Itu pada saat mau mendaki Gunung Pundak lewat jalur mana? Oh iya, Pundak ini ada 2 jalur kan. Jalur Gunung Pundaknya sendiri yang jalur resmi dari Taman Hutan Rakyatnya Tahuranya, sama jalur Putuk Siwur. Sebetulnya jalur Putuk Siwur ini ilegal untuk naik ke Pundak mas. Putuk Siwur itu puncaknya yang di bawah Pundak, tapi
apa namanya, ada beberapa pendaki itu lebih memilih jalur Putuk Siwur untuk masuk ke puncak karena jalurnya relatif lebih landai. Nah, waktu itu kami sih lewat di Putuk Siwur karena paling dekat dari motor, jarak motornya paling dekat sih sana. Kalau mau ke pundaknya itu harus jalan lagi 10-15 menitan baru nyampe. Ya akhirnya kami lebih milih Putuk Siwur gitu aja sih. Ya agak ilegal, tapi ya gimana lagi, kan pengen lebih santai gitu aja. Terus jam 1 nyampe, stretching dulu, warming up lah, pemanasan. Jam 2 akhirnya kita start pendakian. Mulai pendakian jam 2 pagi. Pundak kan ada 3 pos ya. Pos 1, pos 2, pos 3, dan tiap-tiap pos ini punya keunikannya masing-masing sih. Mungkin untuk yang di pos 1 itu hutan pinus vegetasinya. Jadi ya banyak pinusnya, banyak pepohonan lah. Jadi enak buat ngecamp. Terus yang di pos 2 itu pos yang agak terbuka. Tempatnya batuan, terus vegetasinya juga rumput-rumput liar, dan memang di sana itu tempat sejenis hewan kera atau yang biasa dikenal lutung ya kalau nggak salah. Itu habitatnya di sana. Terus pos 3 itu pos puncak Putuk Siwurnya. Terus kalau kita mau ke pundaknya harus melipir dulu, harus melewati banyak semak belukar, rumput-rumput tinggi, baru nanti bisa sampai ke puncak pundaknya. Ilegal sih, tapi ya banyak yang lewat sana. Singkat kata 15 menit kami sudah sampai pos 1. Nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, ya cuma berjalan seperti biasa gitu. Saya kadang-kadang di depan, terus teman saya kadang-kadang di belakang. Waktu nyampe di pos 1, ada beberapa tenda, kalau nggak salah 3 tenda di sana. Dan ada ada pendaki juga di sana, sedang ngobrol-ngobrol di depan. Ya kita biasalah nyapa lah ya, nyapa ke pendaki, monggo mas gitu kan. Ya nggak ada masalah gitu, mereka menawari, nyapa balik, ya? Iya nyapa, terus nawari kopi. Tapi karena waktu itu kita sudah ngopi waktu di base camp, ya kita lanjut aja. Mohon maaf mas, kita mau lanjut aja. Terus kita sudah sapa-sapaan, terus kita lanjut. Nah baru waktu dari pos 1 itu yang mulai agak gimana gitu. Dari base camp sampai pos 1 sih sebetulnya hawanya biasa aja. Rintik-rintik biasa lah. Cuaca malam di pegunungan biasa seperti itu yuk. Kadar oksigen juga kan tinggi kan biasanya kalau malam. Tapi waktu sampai setelah di pos 1 itu mulai beda hawanya. Hawanya gimana ya? Saat saya sudah melewati vegetasi, kami melewati vegetasi pohon pinus, masuk ke vegetasi batuan, hutan rapat. Nah di situ hawanya sudah mulai beda gitu. Di awal-awal ya kita biasalah, gunung, hawanya seperti itu. Tapi waktu setelah di pos 2, hawanya berbeda. Nggak ada suara binatang sama sekali, nggak ada. Suara malam nih nggak ada gitu. Ya bener-bener sunyi. Bahkan kadang-kadang saya pun juga lupa, saya bareng orang gitu. Sama teman saya kadang-kadang jarang-jarang nggak kedengeran suaranya. Anehnya sih seperti itu. Yang awalnya saya dan teman saya itu selalu bergiliran kan. Saya kadang-kadang jalan di depan, teman saya di belakang. Kadang-kadang teman saya di belakang. Teman saya di depan, saya di belakang. Tapi waktu itu teman saya minta di samping saya terus gitu. Sejajaran gitu jalannya. Aneh perasaan, kok dia seperti ini ya gitu. Kami sama-sama nggak takut soal itu kan. Tapi kok tiba-tiba dia seperti itu. Itu yang membuat saya, loh kok gini nih anaknya ya. Cuman ya udahlah, kalau kita mikir negatif terus kan malah jadi kan. Ya kita jalan terus aja. Cuman setelah itu kami merasa pegel-pegel banget mas. Capek nih jalan gitu. Padahal kita sudah pemanasan. Kita sudah jalannya pun nggak sampai setengah jam loh padahal. Sekitar pukul 3-an itu. Nggak sampai setengah jam. Tapi udah capek banget rasanya. Kadang-kadang saya minta break. Bro istirahat dulu. Terus kadang-kadang dia juga, mas istirahat dulu dulu. Ya kita istirahat. Ya 1 rokok, 2 rokok gila. 1 teguk, 2 teguk. Jalan lagi, istirahat lagi. Jalan lagi, istirahat lagi. Terus gitu sampai kita lihat ada pos batu. Bukan pos sih sebetulnya, itu cuma biasanya sih tempat untuk singgah gitu loh, singgah sementara, duduk-dudukin tas carrier-nya atau apa, biasanya pendaki di sana. Ada batu besar di sana. Ya sekitar rencana istirahat dulu agak lama di sana.
Saya buka nesting, kita bikin susu waktu itu untuk ngangetin diri, ngangetin tubuh lah, biar nggak ngerasa capek lagi. Saya lihat ada jam kan, jam digital saya itu waktu masih menunjukkan pukul sekitar setengah empat pagi lah. Dan Pundak kan nggak jauh dari pemukiman mas. Harusnya setengah 4 itu kita dengar suara sola-sola gitu lah, suara orang-orang yang mau membangunkan untuk orang sholat subuh loh, pasti dengar. Tapi saat itu kita nggak dengar apa-apa. Suara binatang pun nggak ada. Ya cuma suara saya sama teman saya dan suara kompor ini, suara rokok gitu aja. Dan hawanya nggak berubah dari awal meninggalkan pos 1 sampai di pos Batu itu, hawanya tetap bikin masih aneh gitu, heran, bikin heran waktu itu. Ya udahlah, waktu itu kita nggak mikirin apapun ya. Kita nggak mikirin sampai sejauh itu, nggak mikir. Ya kita minum, setelah minumnya habis, rokok udah habis, kita langsung jalan gitu. Jalan dari Batu itu, nah ini baru kita menemukan sesuatu yang aneh gitu. Teman saya tetap mintanya jalan sejajar sama saya. Cuman saya ngerasa dia selalu di belakang gitu. Kayak ada suara orang jalan di belakang gitu. Padahal teman saya di belakang kan. Beberapa kali saya noleh ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa di depan, nggak ada apa-apa. Teman saya masih aja nunduk. Saat itu saya bingung kan. Beberapa kali negur sih ke dia dengan canda lah ya, dengan bercanda. Kok kenapa sih? Kamu kenapa sih kok nunduk terus? Cuma dia diem. Nah saya tahu wah ini nggak beres kan. Ya udah saya nggak mau ganggu dia. Kita tetap jalan aja. Yang penting aku tahu kalau dia ini beneran temen gitu, beneran temenku. Gak masalah, kita jalan aja lah. Kita jalan terus aja sampai ada persimpangan di Putuk Siwur antara pos 1 sampai pos 2 lah ya. Itu sebetulnya nggak ada persimpangan mas. Sebetulnya nggak ada persimpangan. Tapi waktu itu kita bertemu dengan persimpangan. Saya sama teman saya, ini bukan pendakian pertama kali di sini, di Gunung Pundak, jalur Putuk Siwur. Kita bukan pertama kali, kita beberapa kali udah pernah daki di sini. Dan kami sadar nggak ada satu persimpangan pun sebelum pos 2 lewat. Nggak ada sebetulnya. Saat itu saya merasa kita tersesat. Kami tersesat, ya sudah kita berhenti dulu. Kita jernihkan pikiran dulu, yes kita mikir apa, mungkin kita salah lewat jalan atau apapun, yes kita berhenti di sana. Lama gitu, istirahatnya, kami mutusin untuk kembali. Karena takut kan kalau semuanya jalur kita pilih, ternyata malah lewat mana kita nggak tahu kan. Akhirnya mending kita putar balik aja lah. Kita kembali nyusuri jalur yang udah dilewati, buat ya mungkin kita salah lewat, saya salah belok atau apa, kita nggak tahu kan, yes kita belok. Kita putar balik. Nggak jauh dari situ, Mas. Ya mungkin 1-2 menit lah. Atau mungkin 5 menit lah. Kita dengar suara bel gitu. Bel itu yang biasanya dipakai orang tari remo itu. Yang di kaki. Nah, itu. Cuma suaranya samar-samar. Dari depan kita waktu itu. Ini suara apa? Di dalam hati saya kan. Ini suara apa? Apa aku salah dengar kan? Akhirnya aku godak nyentuh temanku gitu. Maksudnya gini, kamu dengar nggak gitu kan? Dia ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Waduh, bahaya ini. Cuman saya waktu itu nggak mikir bahaya sama sekali. Jujur nggak ada pikiran sama sekali soal jerumus ke sana, nggak ada. Saya malah bersyukur ada suara itu karena beberapa pendaki biasanya menggunakan bel itu untuk menandai rombongan biasanya. Kalau nggak bel itu atau peluit biasanya pasti pakai itulah pendaki kalau rombongan. Saya malah seneng, wah enak nih, mungkin di depan ini ada pendaki yang mungkin lewat, ya udah kita berhenti di sana, siapa tahu pendakinya lewat di depan kita papasan, biar nanti kita bisa jalan bareng gitu loh lah. Lewat mana sebetulnya yang benar, jalur yang benar. Cuma nunggu lama gitu mas, 15 menit sampai satu rokok itu nggak habis, nggak lewat-lewat. Tapi suaranya masih ada. Suaranya kayak nggak berubah gitu loh. Nggak menjauh, nggak mendekat. Ya kayak seakan-akan cuma di sana aja gitu loh. Saya dan teman saya pasti waktu itu masih dengar suara itu kan.
Akhirnya teman saya nyeletuk, "Mas, ini suara apa? Pendaki apa?" Waktu dia bilang pendaki apa titik-titik itu, suaranya nyebar. Suara bel itu nggak cuma di depan kita, di kanan, di kiri, di belakang, itu suara bel. Kerincing, dan itu suaranya semakin keras gitu. Kerincing. Waktu itu ya saya nggak bisa berpikir dengan logika lagi gitu. Kalaupun ini manusia ya dari mana kan? Gak mungkin langsung nyebar gitu kan, gak mungkin. Dan saya yakin jalur kanan kiri saya ini bukan jalur pendakian. Pondok Sewu cuma satu jalur dan ini bukan jalur pendakian kanan kiri saya. Akhirnya di posisi itu kami sepakat untuk nggak lanjut kemanapun, kami stay di sana, dirikan tenda di sana. Ya walaupun di situ sebetulnya jalur pendakian sih, sebenarnya nggak boleh. Cuman ya udahlah, daripada kita nggak selamat kan atau apapun, atau ada sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami gitu ya. Terus kita dirikan tenda di sana. Tenda sudah berdiri, hujan deras banget gitu kan. Bodohnya kami nggak sempat bikin jalur gorong-gorong kan, untuk biar air hujan nggak masuk ke tenda. Akhirnya ya kami keluar untuk bikin gorong-gorong, bikin jalur parit lah, jalur parit di sekitar tenda biar air nggak masuk gitu kan. Itu sudah, tapi suara bel itu masih ada ya. Disclaimer aja, suara bel itu masih ada. Waktu kami macul tanahnya itu suara belnya masih ada ya, walaupun tertutup suara hujan ya, tapi masih ada, kami masih dengar. Dua-duanya masih dengar, masalahnya bukan satu orang toh. Kami udah nggak peduli sama suara itu kan. Yang penting kami memikirkan keselamatan kami, ya udahlah. Gorong-gorong udah siap, parit sudah siap, kami masuk ke dalam. Kami di sana nggak bisa tidur, kedinginan kan jelas. Suara belnya juga masih kedengeran, terus di situ posisi kami juga bener-bener udah capek banget gitu kan. Ya udahlah, tapi nggak bisa tidur. Ya udah, kita mutusin buat bikin makan di sana kan. Bikin makan, udah makan, udah sebat, udah minum lah. Tapi rencana nggak bisa tidur, akhirnya kami ngobrol-ngobrol biasa lah, biar untuk menghilangkan suasana aneh waktu itu kan. Kan di posisi itu tendanya tertutup Mas ya, resletingnya ya. Tiba-tiba resletingnya terbuka. Sendiri. Entah gimana caranya, saya yakin orang yang bikin tenda itu nggak mungkin bisa bikin tenda itu resletingnya buka sendiri, itu nggak mungkin sama sekali Mas. Tapi waktu itu terbuka sendiri. Dan kami waktu melihat posisi resleting tenda itu terbuka ya, kami nggak bisa langsung berpikir secara logis gitu. Kami mau nutup gak bisa, ya kayak terpaku ngelihat, padahal cuma resleting tenda doang kan, nggak ngelihat apa-apa loh, cuma resleting tenda doang dibuka, kok buka dewi gitu kan. Waktu kami melihat ya menerawang penglihatan yang jauh di depan kami ya kan, gelap, walaupun gelap tapi ya masih bisa lihat lah ya. Nah ini kami lihat sesuatu gitu. Entah ini apa, aku nggak tahu. Ada gerombolan monyet, lutung. Saya sadar di sana itu memang habitatnya. Jadi awalnya ya saya nggak merasa aneh apa-apa, nggak ada sih. Yes, itu mungkin lutung hutan gitu, lutung gunung gitu kan. Tapi masalahnya waktu mereka menoleh ke kami, wajahnya manusia, Mas. Kepala atau kepala? Iya, wajah. Kan lutung kan ada rambutnya kan ya, cuma wajahnya nggak ketutup rambut. Nah itu wajahnya manusia seperti kita ini. Saya sama teman saya ngelihat, sama-sama bergidik, sama-sama gak bisa apa-apa, sama-sama terpaku gitu. Ini apa gitu kan? Dan ternyata mereka lari ke kami. Berapa lutung? Nggak tahu banyak yang jelas. Maksudnya
Di luar penglihatan kami pun saya yakin masih ada di belakang, di samping-sampingnya saya yakin masih ada. Mereka lari ke kami. Yo, jaraknya agak jauh sih, tapi mereka lari ke kami dan kami gak bisa ngapa-ngapain waktu itu kan. Saya bahkan ya megang rokok pun keder gitu ya, gemeter gitu. Saya dan teman saya itu gini. Dan ternyata waktu itu ya kita bareng-bareng malah pingsannya gitu. Kita pingsan waktu itu bareng-bareng. Pertama kali saya pingsan di gunung sama teman saya waktu itu. Singkat kata, pagi hari ya, kami bangun sekitar pukul 9 pagian lah, 9 atau 10 pagi waktu itu. Kami bangun dan posisi resleting tenda kami masih terbuka. Waktu itu saya yang pertama bangun kan, dan saya mencoba mencerna apa yang terjadi semalam. Saya ngelihat di luar, ternyata barang-barang kami masih aman, alhamdulillah. Waktu itu saya bangunin teman saya kan, bro bangun. Akhirnya saya tanya ke dia gitu, untuk memastikan apakah yang saya lihat semalam, yang kami lihat semalam itu benar-benar kami lihat, bukan cuma persepsi saya saja gitu. Ternyata teman saya juga mendengar, juga melihat gitu, mendengar suara bel dan melihat lutung itu, entah itu lutung atau apa saya nggak tahu. Kami bangun, kami beres-beres. Waktu beres-beres di dalam tenda ini ya. Waktu saya mau keluar untuk melihat situasi di luar tenda, ternyata kami masih ada di tempat pos batu itu tadi. Padahal kami sudah jalan dari sana sekitar mungkin setengah jam lah. Tapi waktu keluar dari tenda paginya, kami masih ada di pos batu itu tadi. Yang buat singgahan itu. Yang buat singgahan, yang kita bikin susu itu kan. Iya, kita di sana, di tempat itu lagi gitu. Saya bingung kan. Duh, kok di sini lagi? Saya suruh teman saya keluar dan ya dia ngelihat sama gitu, bukan cuma penglihatan saya doang gitu. Loh, Mas kok di sini gitu? Wah, nggak bener ini kan. Apa kita pindah atau apa, kita nggak tahu ya. Cuman waktu saya lihat di situasi di luar, ya itu menunjukkan bahwa memang ini tempat yang sebenarnya gitu. Masalahnya gini Mas, rumput atau vegetasi di sana atau situasi di sana ya, itu kering. Nggak menunjukkan ada hujan sebelumnya, pertama. Itu. Terus yang kedua, masalahnya, kami kan waktu malam itu kan nyangkul parit pakai pisau kan, pisau survival gitu. Pisaunya masih ada bekas-bekas tanah masalahnya. Tapi paritnya nggak ada. Parinya nggak ada, palunya. Pisaunya itu masih ada bekas-bekas tanah habis nyungkil gitu masih ada. Terus tenda kami pun juga basah. Entah ini basah karena embun atau basah karena hujan, kami nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu basah. Tapi embun pun nggak mungkin sih sebasah itu sih, nggak mungkin kalau embun. Tapi posisi tenda kami masih basah. Resleting tenda kami masih terbuka, pisau kami juga masih ada bekas-bekas tanah. Jadi waktu itu ya saya dan teman saya nggak bisa menakar gitu loh. Ini kita dipindah atau memang kita yang pindah? Itu saya nggak tahu. Kami nggak tahu gitu. Ya sudah waktu itu karena kami nggak mau ngambil resiko untuk bertemu malam lagi di sini ya, di sana ya. Kami packing, kami langsung turun tanpa mengucap satu kata pun sama teman saya itu. Kita turun aja, kita turun. Perjalanan turun kita diem banget, satu sama lain diem. Padahal saya dan teman saya ini ya sering kan begecekan, humor, ngobrol-ngobrol lah, minimal ngobrol. Tapi waktu itu waktu posisi turun dari pos batu sampai ke base camp, kami nggak ngomong sama sekali. Entah itu karena takut, entah apa karena kita nggak tahu gitu. Sampai di base camp kita istirahat sebentar, kita pulang. Mungkin 2-3 harinya lah, 2-3 hari setelah kejadian itu, saya bertemu dengan teman saya ini tadi. Kami mencoba untuk mencerna apa yang terjadi pada malam itu, tapi dipikir dari segi logika manapun, kami nggak ketemu gitu. Dari sisi logika manapun. Ya itu aja sih mungkin cerita ya. Apakah itu menunjukkan saya nggak berani naik di sana lagi? Nggak juga. Setelah itu ya saya sering daki di sana beberapa kali kesempatan. Solo, sendiri, bareng-bareng temen, rombongan,
sudah pernah ke sana, setelah itu ya nggak ada apa-apa gitu. Makanya nggak tahu ya, mungkin itu jackpot atau apapun saya. Tapi sejauh cerita yang saya ceritakan ini, saya masih nggak percaya kalau itu memang jin setan. Saya nggak percaya. Saya masih percaya itu ya mungkin persepsi kami karena kami mungkin kecapean atau apapun ya. Yang jelas mungkin karena kami capek, kami halusinasi bareng-bareng. Tapi masalahnya bareng-bareng halusinasinya. Demikian cerita dari Mas Andi. Ini baru pertama kali cerita Gunung Pundak masuk di Horny Channel. Dan tadi kita sempat bicara di off camera bahwa Mas Andi pertama kali ini cerita ya. Dan ini cerita belum pernah dibawakan oleh siapapun ya. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Mas Andi. Mungkin penonton Horny Channel juga bingung nih. Mas Andi ini seorang Milanisti kah? Atau gimana? Fans Milanisti atau gimana? Iya, suka aja, suka sama ya? Milan gitu. Dari dulu mungkin ya? Iya, SD sih Mas. Dari SD? Dari SD. Dari SD sampai sekarang ya? Sampai sekarang, sampai kapanpun. Saya mau tebak, kipernya siapa tuh? Sekarang. Mike Mignon. Mike Tapi Mignon. tulisannya Mike Nan. Dipanggil Strikernya? Mignon. Strikernya Zlatan Ibrahimovic, Oliver Giroud, Rafael Leao, Pietro Pellegrini. Saya nggak tahu itu. Nggak tahu. Tapi kalau bilang Milanisti, kita bicara Milanisti ini ada satu kreator namanya Bang Fajar, RJ5 juga Milanisti juga. Oh iya, gitu. waduh. Mungkin siapa tahu nanti ada keterkaitan Milanisti waktu kumpul-kumpul Siapa sama tahu Milanisti. nobar gitu. Nobar bareng Milanisti gitu ya. Siap. Oke, ini pertanyaannya untuk Mas Andi. Pernah berkepikiran nggak penyebabnya kenapa kok sampai ada lutung kepala manusia itu? Awalnya saya kan nggak percaya Mas ya. Nggak percaya sama hal seperti itu. Sampai saat ini saya merasa itu cuma halusinasi. Saya dan teman saya berhalusinasi karena mungkin kecapean, terus karena banyaknya asupan oksigen kan, kalau malam kan pohon ngeluarin oksigen toh Mas. Jadi mungkin karena kita over oksigen itu kan, overdosis oksigen, mungkin kita sampai nge-fly atau apapun sampai berhalusinasi seperti itu. Sejauh ini saya sama teman saya nggak percaya kalau peristiwa itu disebabkan karena pure hantu atau apapun, kami nggak percaya. Tapi waktu setelah kejadian itu bangun pagi, itu kayak ada bekas luka atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Ya? Luka nggak ada apapun sih, cuma Kan bangunnya kan disinggah di batu. Apa nggak ada Tenda terus ada di sini pas keluar kan di batu bilang disinggah. depan Apa banget. nggak ada orang naik turun apa gimana gitu sih? Nggak ada, karena gini kan. Pertama, yang daki dari jalur itu hanya 4 motor kan Mas. Itu udah bener-bener sepi. Kalau di pendakian gunung manapun cuma 4 motor itu sedikit banget gitu loh. Pertama. Terus yang kedua, jalur itu maksudnya pos batu itu sebenarnya bukan pos camp. Bukan untuk mendirikan tenda atau apapun, enggak. Karena itu biasanya cuma jalur persinggahan doang. Gunung Pundak kan kecil kan ya Pak, 2-3 jam kita udah sampai puncak gitu. Jadi jarang banget orang mendirikan tenda di sana. Seminimal mungkin kalau nggak di pos 1 ya di pos langsung di Putuk Siwurnya, di puncaknya gitu. Biasanya. Makanya di sana dari awal kami malam di sana sampai pagi waktu kami turun di sana nggak ada orang. Ya waktu kami turun di pos 1 baru ketemu tenda yang kemarin kita sapa gitu. Akhirnya ya wes kita relax lah di sana, agak relax karena ketemu manusia gitu kan. Gitu sih. Oke, ini seru sekali cerita dari Mas Andi ya. Nah, jadi setelah kejadian itu jadi tetap mendaki gitu ya. Tetap. Pendakian itu satu-satunya pelarian mungkin bagi saya. Bagi Mas Andi gitu. Bagi saya. Jadi ya tetap mendaki terus entah Oke, itu. cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Andi sudah bercerita di Horny Channel. Dan semoga ini yang ditonton oleh penonton ini dia ambil pelajaran lah, hikmahnya lah gitu ya untuk semua penonton Horny Channel atas kejadian yang menimpa Mas Andi dan juga temannya gitu ya. Sesi cerita bersama narasumber